Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji statistik rank Spearman. Uji statistik rank Spearman biasa atau bisa kita gunakan untuk menguji hipotesis yang tujuannya adalah untuk korelasi di mana skala variabel yang kita miliki adalah minimal ordinal. Ya. Jadi, dalam uji rank Spearman, skala data untuk kedua variabel kita bisa berasal dari dua skala yang berbeda. Contohnya, satu variabel memiliki skala data ordinal, sementara satu variabel lain yang akan kita korelasikan, dia memiliki skala data numerik. Bisa. Atau, skala data dari kedua variabel yang kita miliki sama, yaitu ordinal. Prinsip pada uji rank Spearman adalah namanya juga rank ya. Rank itu adalah peringkat. Jadi, pada uji rank Spearman kita memberikan peringkat pada nilai-nilai variabel X dan juga variabel Y. Jadi, kita berikan peringkatnya mulai dari peringkat 1 sampai peringkat N sesuai dengan jumlah banyaknya data. Setelah kita berikan peringkat, kemudian kita hitung D-nya atau difference-nya. Atau kita hitung selisih rank-nya untuk tiap-tiap sampel. Jadi difference-nya nanti kita akan menghitung dengan cara peringkat nilai X dikurangi peringkat nilai Y. Langkah-langkahnya untuk uji rank Spearman, yang pertama seperti biasa kita lakukan penentuan hipotesis. Jadi kita tentukan terlebih dahulu hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Kemudian yang kedua, tentukan alfanya. Boleh kita menggunakan 1%, 5%, 10%, terserah peneliti mau menggunakan alfa berapa. Kemudian yang ketiga, kita melakukan perhitungan koefisien korelasi rank Spearman. Dalam hal ini, koefisien korelasi rank Spearman kita simbolkan dengan rho. Rho hitung kita peroleh dengan memasukkan rumus 1 dikurangi 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N pangkat 3 kurangi N. Ya, rho hitung adalah koefisien korelasi rank Spearman yang akan kita hitung. Kemudian sigma DI kuadrat adalah jumlah dari nilai different atau nilai selisih yang sudah dikuadratkan dibagi N atau jumlah banyaknya data pangkat 3 kurangi N. Kemudian setelah kita menghitung rho hitung, selanjutnya adalah kita melakukan penentuan atau menentukan nilai rho tabel. Ya, seperti biasa kalau untuk mencari nilai harga tabel kita butuh derajat bebas dan alfa. Alfa tadi kita sudah tentukan, kemudian derajat bebasnya nanti kita gunakan di sini derajat bebasnya sama dengan N. Kemudian yang kelima, tarik kesimpulan. Nah, cara mengambil keputusan pada rank Spearman itu selain kita bisa menentukan apakah H0 kita ditolak atau H0 kita diterima, kita juga bisa melihat seberapa besar kekuatan korelasi antara kedua variabel dan juga kemana arah dari korelasinya. Gitu ya, perhatikan nomor 2 dan nomor 3. Di nomor 2, kita bisa melihat jika nilai rho hitung yang kita dapatkan berkisar antara 0,800 hingga 1, maka bisa kita simpulkan bahwa korelasi antara kedua variabel yang kita teliti itu sangat kuat, bunganya sangat kuat, seperti itu. Tapi kalau dia berkisar dari 0,000 hingga 0,199, berarti korelasinya sangat lemah. Jadi, semakin dia mendekati angka 1, maka korelasinya semakin kuat. Nah, selain itu, kita bisa melihat kemana sih arah korelasi dari kedua variabel, positifkah atau negatifkah. Positif maksudnya searah. Jadi,
Jika nilai X-nya semakin besar, maka nilai Y juga semakin besar. Dia berbanding lurus. Tapi kebalikannya, kalau arahnya negatif, nilai rho hitungnya menunjukkan nilai negatif, maka dia berlawanan arah atau berbanding terbalik. Sehingga kalau nilai X-nya naik, nilai Y-nya turun, dan sebaliknya. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke contohnya. Di sini ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui korelasi antara kadar asam urat dengan kadar kolesterol HDL pada 7 sampel yang diambil secara random. Hasil pengumpulan datanya dapat dilihat pada tabel. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut? Kita gunakan alfanya 0,05. Jadi ada 7 responden. Ini adalah kadar asam uratnya dan ini adalah kadar kolesterolnya. Kemudian kita urutkan terlebih dahulu kadar asam uratnya mulai dari terendah hingga tertinggi. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tentukan hipotesis penelitiannya, ada H0, ada H1. H0 bunyinya tidak ada korelasi kadar asam urat dengan kolesterol, H1-nya ada korelasi kadar asam urat dengan kolesterol HDL. Kemudian alfanya sudah diberikan, tadi alfanya 0,05. Kemudian yang ketiga, kita tentukan rho hitung. Nah, kita menentukan rho hitung menggunakan tabel bantuan. Nah, sekarang kita coba urutkan kadar asam uratnya mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Dengan begitu, kadar kolesterolnya pun akan mengikuti. Seperti itu ya. Kadar asam urat kita lambangkan dengan X, kadar kolesterol kita lambangkan dengan Y. Kemudian pada masing-masing nilainya kita berikan ranking atau peringkatnya, mulai dari peringkat 1 hingga peringkat N. Ini saya beri ranking 1 karena dia nilainya paling rendah, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian kadar kolesterolnya juga kita berikan ranking 1, 2, 3, 4. Harusnya ini ya. Jadi saya berikan peringkat 5 di nilai 43,6, baru peringkat 6 dan peringkat 7. Seperti itu. Apakah yang kadar kolesterol perlu diurutkan juga? Tidak perlu. Jadi kita ngurutkannya cukup satu variabel aja mulai dari yang terendah sampai terkecil. Nanti kadar kolesterolnya mengikuti. Jadi kalau responden pertama kadar asam uratnya 4,5 dan kadar kolesterolnya 40, ya sudah mengikuti. Nah, yang seperti ini karena yang responden nomor 5 dia ranking kadar asam uratnya 5, sedangkan kadar kolesterolnya 43,8, jadi kita mengikuti rankingnya seperti itu. Yang ini tidak perlu diurutkan. Kalau diurutkan semua nanti ngacak ya. Kemudian setelah kita berikan ranking, maka kita cari difference-nya. Cari nilai selisih rankingnya. 1 kurangi 1, 0. Ya. 2 dikurangi 2, 0. 3, 3, 0. 4, 4, 0. 5 dikurangi 6, min 1. 6 dikurangi 5, min 1. 7 dikurangi 7, 0. Ya, jadi kita cari selisihnya dengan cara mengurangkan ranking X dengan ranking Y. Sehingga didapatkanlah hasil pada kolom berikut. Kemudian nilai DI ini saya kuadratkan karena nanti saya butuh di rumus yang sudah dikuadratkan. Maka saya kuadratkan nilai selisihnya. 0 kuadrat 0, 0 kuadrat 0, 0 kuadrat 0, 0 kuadrat 0, min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, dan seterusnya. Setelah kita peroleh peringkatnya, kemudian kita jumlahkan, karena di rumus kita butuh penjumlahannya. Maka dijumlahkan DI kuadratnya, kita jumlahkan, ketemu jumlahnya adalah 2. Dari sini kita sudah bisa masukkan ke rumus untuk menentukan rho hitungnya. Rho hitung kita peroleh dengan rumus 1 dikurangi 6
dikali sigma DI kuadrat. Sigma DI kuadrat tadi kita sudah peroleh, yaitu 2. Sehingga bisa kita salin 6 kali 2. Dibagi N pangkat 3. N-nya ada 7. Sehingga di sini saya salin 7 pangkat 3 dikurangi 7. Tinggal kita lakukan operasi matematika. 1 dikurangi 6 kali 2, 12. 7 pangkat 3, 343. Dikurangi 7, 336. Ya. 1 saya jadikan pecahan juga menjadi 336 per 336. Dikurangi 12 per 336. Sehingga dari sini kita peroleh 324 dibagi 336 hasilnya 0,964. Ini adalah row hitung. Row hitung yang kita peroleh adalah 0,964. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan harga row tabel, di mana derajat bebasnya tadi sama dengan N dan alfanya 0,05. Derajat bebasnya N 7, alfanya 0,05. Ketemu 0,786. Sehingga kita bisa lakukan penarikan kesimpulan. Nilai row hitung yang kita peroleh adalah 0,964. Sedangkan nilai row tabel berdasarkan pengamatan kita di tabel adalah 0,786. Ingat, jika row hitung lebih besar dari row tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Berarti ada korelasi yang sangat kuat dan positif antara kadar asam urat dengan kadar HDL. Ya, ada korelasi yang sangat kuat dari mana? Dari nilai row hitungnya, koefisiennya sekitar 0,964. Dia mendekati 1, artinya sangat kuat korelasinya. Dan positif karena di sini tidak ada tanda negatifnya. Jadi kesimpulannya ada korelasi yang sangat kuat dan positif antara kadar asam urat dengan kadar kolesterol HDL. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.